Ilmu yang satu ini emang gak ada mata pelajarannya di bangku sekolah dasar, menengah, sampai atas. Tapi disadari atau enggak, kegunaan ilmu inilah yang kita pakai bahkan dari sejak kita membuka mata. Ya, bayi yang nangis adalah cara buat dapetin apa yang dia mau. Begitu juga ngerayu orang tua untuk kasih uang jajan lebih. Atau sampai dewasa nanti ketika berusaha jadi calon presiden yang bakal merintah satu negara, semua dipelajarin di sini di ilmu tentang bagaimana orang dapetin kekuasaan, tentang gimana sebuah negara ngatur jutaan orang dengan beragam kebutuhan agar semua bisa senang. Siapkan 1000 taktik untuk belajar ilmu politik. Tapi tunggu dulu, kalau kita mikir ilmu politik itu tentang belajar pidato di atas podium atau ngajarin cara bagi-bagi kaos waktu kampanye, pikiran itu mesti disingkirin. Ilmu politik beda sama itu. Justru ilmu politik ada di balik kaca pembesar buat ngajak kita buat cari tahu, ngamatin sampai paham sama fenomena politik itu sendiri. Sebuah fenomena tentang gimana orang-orang berlomba dan berkompetisi buat ngeraih dan pertahanin kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Angelina. Saya dari kelas Administrasi Publik 1A. Saya akan mempresentasikan mengenai tentang ruang lingkup administrasi publik. Di sini sebabnya ada organisasi publik, kebijakan publik, konsep birokrasi, manajemen publik, dan kepemimpinan. Yang pertama, definisi organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang berorientasi kepada kepentingan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ciri-ciri organisasi yang pertama yakni ciri-cirinya sekelompok orang yang di dalamnya beranggotakan 2 orang atau lebih. Yang kedua, menjalankan program yang telah ditentukan. Yang ketiga, memiliki tujuan yang sama. Terus, kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi pada masyarakat. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Siklus kebijakan publik meliputi pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Fungsi kebijakan. Fungsi kebijakan yang pertama untuk memberi panduan ke anggota organisasi atau masyarakat. Yang kedua, mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Yang ketiga, sebagai alat untuk memastikan konsistensi dalam pengembalian keputusan. Konsep birokrasi. Birokrasi adalah seperangkat aturan atau prosedur yang dijalankan oleh para penjabat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pembuatan KTP, pengurusan paspor, dan sebagainya. Lanjut, yakni manajemen publik. Manajemen publik merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restruktur organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumber daya, dan evaluasi program. Terus, fungsi manajemen publik. Fungsinya yakni sebagai memanfaatkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dan pengawasan. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai cara pemimpin atau memimpin. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.